Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Bapak Ibu Saudara, dalam minggu pertama di dalam tahun 2024 ini, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi bekal bagi kita untuk bisa menjalani tahun 2024 ini. Untuk mempersiapkan kita untuk menjalani tahun ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca, ada 3 hal yang bisa kita renungkan sebagai ayat untuk menjalani kehidupan kita di tahun 2024 ini. Yang pertama, kita bisa melihat tentang bagaimana kita menyerahkan beban kita atau hidup kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, menyerahkan hidup kita atau menyerahkan jalan kita kepada Tuhan bukan hanya berbicara tentang kita menjadi orang yang mudah menyerah, kita adalah orang yang tidak berusaha, tetapi lebih menekankan bahwa kita harus mempercayai Tuhan kehidupan kita. Kita harus meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan untuk memandu langkah kehidupan kita. Saudara, dasar dari tindakan ini adalah kepercayaan bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa dan Dia juga Allah yang maha baik. Dalam kemahakuasaannya, Dia bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan atau di luar kemampuan berpikir kita. Dan jangan lupa, Dia bukan hanya Allah yang maha kuasa, Dia juga adalah Allah yang maha baik. Dan kebaikannya itu menjamin bahwa Dia akan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena itu saudara, Allah itu layak menjadi pemimpin kehidupan kita. Ia maha tahu, Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Ia maha baik, Ia pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan Ia maha kuasa, Dia pasti bisa melakukan segala hal untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Karena itu, Ia layak untuk menjadi pemimpin kita. Dia layak untuk menopang kehidupan kita. Dan karena itu Dia juga layak untuk menjadi pemelihara kehidupan kita. Dan Dia sanggup memelihara kehidupan kita. Saudara, hal ini menunjukkan ketergantungan mutlak kita kepada Tuhan. Serta pentingnya kita mengakui bahwa di dalam segala sesuatu kita bergantung mutlak kepada Tuhan. Dan segala sesuatu itu juga dibawa kendali Allah. Saudara, ini berarti bahwa kita wajib mengidentifikasi batas antara apa yang ada dalam kendali kita dan apa yang ada di luar kendali kita. Kita bisa merancangkan hal-hal yang akan kita rencanakan atau apa yang kita lakukan di tahun yang tahun 2024 ini, dan kita pun bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Tapi ingat, kita melepaskan hasil daripada apa yang kita kerjakan ke dalam tangan Tuhan. Tanggung jawab kita melakukan yang terbaik. Dan kita lihat bagaimana Tuhan akan mengerjakan tanggung jawabnya untuk merawat kehidupan kita. Hal ini memungkinkan kita untuk mengelola kekhawatiran. Dengan sikap yang seperti ini, kita tahu batas mana di bawah kendali kita dan di mana di luar kendali kita. Kita dapat mengelola kekhawatiran kita. Kita tentu tidak akan khawatir dengan hal-hal yang di luar jangkauan kita. Kita tidak akan ditekan atau stres dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Atau kita tidak akan memiliki kecemasan jika kita mau melepaskan apa yang menjadi wilayah kerja Tuhan. Dan kita izinkan Tuhan bekerja di dalam wilayah itu. Karena kita tidak bisa menjangkaunya. Karena itu saudara, cara pandang ini sangat penting. Menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan itu menjadi sangat penting untuk membantu kita untuk hidup di dalam ketenangan, hidup di dalam kedamaian. Tentu kita bisa melakukan sesuatu dengan kemampuan dan pengetahuan yang kita miliki. Tapi kita tahu kita memiliki batas. Dan untuk menjangkau hal-hal yang di luar batasan kita, kita bisa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Hal ini juga membuat kita yakin ketika kita menghadapi hal-hal yang di luar cara pandang kita, di luar perhitungan kita atau kalkulasi kita, kita tetap percaya bahwa Allah memegang kendali. Dan karena itulah
Meskipun hal itu mungkin di luar prediksi kita, di luar perhitungan-perhitungan kita, kita tetap bisa hidup dalam ketenangan dan damai sejahtera karena Allah yang mengatur kehidupan kita. Hal kedua yang bisa kita pelajari dengan bagian firman Tuhan ini adalah relasi kita dengan Tuhan. Saudara, menyerahkan beban kita kepada Tuhan itu juga meliputi keyakinan yang mendalam kepada Tuhan, mempercayai Tuhan secara personal, bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik bagi kita. Meskipun kita tidak dapat mengerti secara sempurna rencana Allah, tapi kita yakin bahwa itu adalah rencana yang terbaik bagi kita. Keyakinan semacam ini membangun fondasi yang kuat bagi iman kita dan memungkinkan kita untuk menghadapi ketidakpastian di dalam kehidupan ini dengan ketenangan. Karena itu, kita tahu bahwa Tuhan adalah pengarah kehidupan kita, Dia adalah pemimpin kehidupan kita, Ia Allah yang baik, Ia Allah yang maha kuasa, dan Ia Allah yang maha tahu. Karena itu Dia tahu yang terbaik bagi kita, Dia sanggup melakukan yang terbaik bagi kita, dan semua yang terbaik itu Dia berikan kepada kita karena Dia mengasihi kita. Kebenaran ini juga harusnya mendorong kita untuk berdoa dengan lebih tulus kepada Allah dan belajar mempercayai janji-janji Tuhan dan memperkuat iman kita serta pengenalan kita kepada Tuhan melalui firman Tuhan atau pemahaman firman Tuhan yang semakin mendalam. Saudara, semakin kita mengenal Tuhan dengan lebih dalam, maka iman kita akan menjadi kuat. Ketika iman kita akan menjadi kuat, kita tidak akan mudah digoyangkan, atau kita tidak akan mudah menjadi cemas ketika kita menghadapi situasi-situasi yang selalu berubah. Dan karena kita tidak cemas untuk menghadapi situasi yang selalu berubah, maka di dalam kita ada damai sejahtera, ada ketenangan. Karena itu saudara, iman dan ketenangan itu saling terkait. Semakin kita bertumbuh dalam iman, semakin kita menjadi orang yang tenang. Sebaliknya, semakin kita tidak bertumbuh dalam iman, maka semakin kita menjadi orang yang mudah cemas, orang yang kehilangan damai sejahtera, orang yang selalu takut dengan perubahan-perubahan. Karena itu saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk melihat rencana Allah dengan lebih besar. Kita belajar untuk mempercayakan kehidupan kita kepada Allah. Kita menghormati batas-batas kemampuan kita, dan kita izinkan Allah berkarya di dalam jalan-jalannya. Amin. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, dalam momen tahun baru ini, kita diingatkan kembali untuk menyerahkan rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Baik rencana pelayanan, keluarga, pekerjaan, kesehatan, keuangan, dan berbagai rencana lain yang sudah kita rancangkan di awal tahun ini. Apakah saudara sudah menyerahkan rencana saudara kepada Tuhan? Mari saudara, kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada saudara kemampuan untuk dapat menyerahkan dan mempercayakan hidup saudara ke dalam tangan Tuhan. Saudara, marilah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa masuk di dalam tahun yang baru Tuhan. Dan dalam minggu-minggu pertama dalam tahun ini, kami berdoa supaya kami bisa diperlengkapi dengan hikmat daripada Engkau Tuhan Yesus. Supaya kami bisa menjalani kehidupan ini dengan benar Tuhan. Kami tahu ada begitu banyak perubahan di luar sana di dalam tahun ini Tuhan, yang mungkin akan kami hadapi. Ada hal-hal yang mungkin sesuai dengan apa yang kami rancangkan, tapi juga berbeda dengan yang kami rancangkan. Ajar kami supaya kami berhikmat dalam menghadapi segalanya Tuhan. Percaya kepada Engkau bahwa Engkau sanggup melakukan yang terbaik bagi kami. Percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Percaya bahwa Engkau
adalah Allah yang maha tahu dan tahu yang terbaik bagi kami. Biarlah pengetahuan-pengetahuan yang kami peroleh dari firman-Mu itu menjadi fondasi, menjadi landasan bagi kami untuk bisa menjalani kehidupan ini Tuhan. Sehingga ketika kami bertemu dengan berbagai perubahan, kami percaya di balik perubahan itu ada Allah yang kekal, Allah yang tidak berubah, yang mengendalikan segalanya. Dan biarlah keyakinan kami itu menjadi dasar untuk kami bisa hidup di dalam damai sejahtera, hidup dalam ketenangan. Karena karya-Mu bagi kami, karena kasih-Mu bagi kami, maka Engkau akan merawat kehidupan kami di balik segala perubahan-perubahan yang terjadi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah kami kerjakan juga hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani tahun 2024 dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.